menangani COVID di tingkat desa mungkin nggih. Iya. Saya saja kepala desa kaget. Kok ada seperti ini? Nah, di tahun 2022, apakah Pak Taha ini tidak mau mencalonkan lagi, Pak? Kalau saya ditanya maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara Malwapati. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ya, ini alhamdulillah Pak Lurah untuk pada kesempatan hari ini bisa kerso datang di undangan kami di Suara Malwapati, Pak. Jadi ini memang program baru dari Malwapati dan ini Pak Lurah kerso rawuh tentunya ini bentuk support yang luar biasa dari Pak Lurah ini. Nah, Pak Lurah pripun niki akhir-akhir niki kira-kira lagi sibuk apa ini kelurahan, Pak? Oh ya. Dengan adanya ini ya, saya kenalkan dulu. Oh iya, iya. Saya Kepala Desa Mbak Oh, iya, iya. sama Pak Muntaha. Iya. Saya dapat SK itu di tahun 2016. Iya. Mulai 2016 itulah kami mulai berpijak. Berarti Nah, sampai yang 5 tahun nggih? 6 tahun. 6 tahun nggih. Nah, 6 Oh nggih, 6 tahun Dulu gitu. itu 5 tahun. Iya. Kalau sekarang itu 6 tahun, cuma Oh, bisa iya. dipilih 3 kali. Oh, Gitu. ngoten nggih, nggih. Makanya Oh, nggih. Berarti sekarang boleh 3 kali. boleh 3 kali. Oh. Karena ada undang-undang baru Nggih. nomor 6 itu tahun 2014 itu Nggih. dianjurkan atau boleh kepala desa itu dipilih sampai 3 kali. Karena jenjang untuk programnya Lah, biar betul. bisa tuntas. Itu. Betul, betul, betul. Panci nak terlalu nak setahun yo, mengira rampung. Oke. Karena nanti tersendat. Nggih. Program baru berjalan. Wong 6 tahun itu kalau bagi kami ya terlalu pendek. Tapi karena itu demokrasi yang Nah, sudah pun. ada tatanan Nggih, yang nggih, kita nggih. ikuti. Gitu. Nggih, nggih, betul. Nggih. Terkait dengan kegiatan sekarang karena pandemik ya. Pandemik ini luar biasa. Nah, Karena begitu datangnya di tahun 2020 ke 2021 ini udah jalan. Artinya ada program yang terhenti. Karena penanganan itu semua dana desa keperuntukan untuk COVID semua. Nah, Iya. dari itu bagaimana setelah adanya penurunan nah ini kok. penurunan COVID, semua kepala desa untuk ada kebijakan pemulihan ekonomi. Nah, ini yang menjadi titik berat kita pada saat ini. Karena Berarti kemarin itu sempat agak vakum ya. oh iya, nggih. vakum. Nah, vakumnya itu mungkin di kegiatan. Nggih, Cuma nggih. di semua anggaran itu prioritasnya di COVID COVID. semua. Termasuk di PPKM itu. Nggih. Itu untuk menangani bagaimana masyarakat ini untuk bisa tertangani di penyelesaian ini. Nah, ini memang COVID menjadi catatan kita Betul, karena betul. sudah 2 tahun ini program saya agak sedikit terhenti. Nah, Yang sifatnya kemarin harus di tahun tahun 2020. keempat, 5 itu sudah Ya. berjalan, Nggih. malah terhenti itu. Akibatnya apa? Program kami tidak bisa mulus apa Wah, yang nggih. tertera di RPJMD Yes. kami. Gitu loh. Pada itu nanti kami akan membuat RPJMD perubahan. Oh, Karena gitu nggih. penggunaan anggaran yang Betul. tidak semula masuk perencanaan. Nah, Nggih. ini yang menjadi mungkin prioritas kami ke tahun 2022. Berarti memang kemarin akhirnya nggih itu nggih, Pak. Semuanya terfokus ke COVID niku ya. kira-kira. Ya pasti, ya. Karena memang dianjurkan kalau yang 20 itu banyak langsung pengangkasan anggaran, yang karena instruksi langsung dari Nggih, presiden. nggih. Nah, kita nggak berani kalau Iya. melangkah karena pada itu penanganannya di COVID. Dan menangani COVID di tingkat desa mungkin nggih. Iya, gitu nggih. Masih nggih rada repot. Jadi kan wong desa kan biasanya nak suruh jaga jarak nang wong desa kan susah, Pak. Mungkin nak kutha niku ya rada. Cuman kalau di desa ini kan enaknya nggak Nggih, pripun? ketika mobilitas itu tidak banyak orang yang dari luar. Itu Ah, nggih, enaknya. betul. Lain kalau dari perkotaan Nggih, lah, Jakarta nggih. itu susahnya kan mobilitas itu Nggih, nggih. setiap hari mungkin berhubungan Nah, luar iya. masuknya orang dari luar Betul, negeri atau luar kota. Kalau di desa ya itu tadi untuk memberi pemahaman yang sulit. Gila. Begitu ketika ada biasanya yang itu kan dari instansi. Karena iya. banyak mobilitas itu dari instansi. Nah, Contoh misalkan pelayanan ya. Pelayanan kita kan kadang
orang-orang yang mungkin dari luar kota mencari surat, ya itu yang pada akhirnya ya itu tadi memang ada pemahaman, apalagi yang kemarin tuh untuk vaksin. Wah ini luar biasa. Vaksin ini memang memerlukan ekstra pemikiran karena untuk menyadarkan mereka masyarakat yang cara pola pikirnya itu masih gini. Alah untuk apa itu vaksin? Apalagi ditopang dengan berita yang ya betul. Hoak, vaksin gitu. Bahaya kan gitu. Nah, niku, apalagi mengakibatkan kematian. Padahal niku hasilnya nggak seperti itu. Jadi pemerintah itu ketika ada kebijakan begitu maraknya COVID itu bagaimana untuk mengantisipasi kekebalan tubuh masyarakat, meningkatkan imunnya. Jadi tadi ada vaksin. Nah, vaksin awal kita di program pemerintah. Bukan vaksin itu, terhambatnya di masyarakat. Nah ini yang mungkin saat ini kebijakan dengan vaksin dengan dikaitkan dengan program yang lain bisa terkendali. Akhirnya sekarang yang ingin vaksin banyak Pak? Iya luar biasa. Oke. Karena kemarin saya dengar ada yang ke sana penuh habis. Wah sekarang luar biasa berarti anemonya gitu. Ya karena kan juga niki untuk aslinya masyarakat dididik untuk bagaimana hidup ini menyikapi itu perubahan alam itu luar biasa. Betul. Nah ini karena hanya mengandalkan kekuatan dulunya itu seperti ini ya itu nggak bisa sekarang. Zamannya modern. Nah, berarti kan alhamdulillah mulai reda Pak nggih. Berarti ini untuk program-program selanjutnya sudah mulai jalan lagi nih. Atau ini mungkin karena ini masih sisa tahun anggaran 2021 jadi sudah terhabiskan di COVID atau ini masih akhir-akhir kalau di waktu dekat nih apa Pak? Kalau kita waktu dekat kan kemarin ada perubahan ya, anggaran perubahan. Cuman anggaran perubahan itu nilainya sudah kecil. Maka dari itu untuk masuk ke RKP tahun 22 itu prioritas utama dana desa itu untuk pemulihan ekonomi. Nah tinggal ini desusnya kan banyak harga-harga naik ya. Nah mestinya berpengaruh kepada masyarakat. Karena itu daya belinya dan ini saya boleh solar susah. Nah, betul. Akibatnya apa? Konon solar agak langka nih. Apa itu kebutuhan pokok sembako meranjak naik. Nah, bagaimana mengatasi ini? Kepala desa harus betul-betul optimal di tahun 22 itu untuk pemberdayaan. Nah, salah satu unggulan kita adalah nanti ini wisata. Kita pamerkan Watu Lembet itu. Watu Lembet memang oke nantinya untuk ke depan. Kemarin sudah ada dari Divre Perhutani, ada surat turun untuk bisa melaksanakan kegiatan pembukaan tempat wisata. Nah ini nanti akan kita kuatkan dengan aturan. Mungkin nanti kita nunggu. Ini kan sudah masuk anggaran untuk RKP tahun sudah mulai nanti mungkin di bulan Desember akhir itu APBD kita sudah jadi. Nah nanti nunggu BPD yang baru ini. Nah ini biar keputusan kami dalam tahun 2022 itu betul-betul BPD tahu betul. Karena era transisi ini yang sulit nantinya. Gitu. Berarti jadi kan kemarin Pak. Kemarin kan sempat ada di medsos niku viral pesona Watu Lembet, festival Watu Lembet. Nah itu jujur saja kayak Karang Taruna itu juga tidak tahu wah ini resmi dari desa apa enggak. Ini mungkin bisa diklarifikasi Pak Lurah nih kan kebetulan memang program yang di 2022 besok kan fokus ke ini ada potensi wisata yang bagus ini kan mau dimaksimalkan dari pihak desa ini pripun nih. Yang kemarin itu sebenarnya nuwun sewu memang legal atau gini ada miskomunikasi. Makanya kemarin saya bersanding pada Mas Fajar kan juga anggota Mas Fajar. Mas Fajar untuk Karang Taruna kan ada. Ketika dia membuat judul itu ada kesalahan. Kalau festival ini skalanya besar, ada izin. Karena ini kapasitasnya kalau festival itu mencakup kampung kan kabupaten, provinsi itu ya. Nah maka dari itu kita perbaiki kemarin. Untuk memang kami mohonkan nanti untuk Malwapati bisa masuk dalam itu. Kami harapkan ke depan itu Malwapati bisa menempati di titik-titik tertentu yang karena di titik strategis. Karena kesepakatan atau musyawarah di dalam pengambilan keputusan di desa itu, Musdes itu
ada 5 apa itu komponen yang harus hadir, termasuk Karang Taruna. Nah ini yang nantinya kami ingin memberi ruang gerak yang luas kepada Karang Taruna terkait adanya instruksi dari Kemendes dengan BUMDes. Nah harapan kami setelah nanti BPD jadi, kita duduk bersama untuk kedepannya Malowapati ini bisa masuk ke kebijakan yang ada. Nah karena kemarin gini, saya saja kepala desa kaget, kok ada seperti ini gitu loh. Dari Polres mesti mempertanyakan itu, Pak kok ada acara seperti ini. Terus kita klarifikasi dari apa itu pengelola wisata itu, Pak untuk Mas Fajarnya kan sebagai PLT BUMDesnya, karena ketuanya Mas Dadang ini waktu ini baru sakit. Nah kita ngangkat untuk Mas Fajarnya untuk menjadi pelaksana harian gitu. Jadi memang itu ya. Jadi mungkin kersane apa penonton yang tahu ya. Jadi Mas Fajar itu juga salah satu pemuda yang berprestasi lah ya di Desa Mbaju Meneng. Dulu pernah jadi duta wisata ya. Jadi selanjutnya Mas Fajar dipasrai Pak Lurah untuk mengelola ini nanti ya. Betul. Jadi yang kemarin itu legal ya teman-teman pemirsa. Nah kemudian selain itu Pak, mungkin yang kersane warga juga tahu untuk 2022 selain mungkin di pariwisata apalagi Pak kira-kira nanti yang pembangunan apa mungkin yang akan dilaksanakan dari pihak desa, karena kemarin saya dengar itu ada mungkin jembatan Aladi itu juga salah satunya atau monggo. Kalau ini gini, kalau jembatan Aladi itu kemarin ketika kita mengadakan rapat dengan adanya anggaran perubahan, itu masih ada sisa. Arti bisa digunakan untuk tahun ini. Oh gitu. Oh malah tahun ini. Oh alhamdulillah. Karena kemarin gini, dari kajian kami terkait dengan apa itu ketentraman publik ya. Ketika di sekitar lingkup jembatan, karena ada suara berisik ketika malam hari, orang lewat itu, ini yang menjadi persoalan. Gludak. Dan ini aslinya untuk jembatan itu program kami di tahun 2020. Nah, karena adanya COVID terpending gitu loh. Karena awalnya kami salah satu program kami untuk menyelesaikan itu. Alhamdulillah kemarin masih ada sisa sekitar 60 juta. Kita taruhkan ke situ. Hanya untuk pengecoran. Artinya nanti insya Allah mungkin di bulan depan sudah mulai pelaksanaan. Iya, wah alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti tidak gludak-gludak lagi. Gitu. Ya, karena kami sudah ada pesan dari masing-masing warga. Pak minta tolong bagaimana ketentraman kami, karena ketika kami dimandatkan SK itu, saya harus menjaga ketentraman. Betul. Nah ini yang harus kita ciptakan dengan anggaran dana desa saat ini bisa sedikit memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang di kisaran itu Yayasan Aladi. Kalau pembangunan jalan atau mungkin irigasi tahun 2022 masih lanjut apa itu Pak? Kalau mungkin kita kemarin itu Didi itu kita sesuaikan dengan RKP. Kemarin sudah ada perumusan yang sudah kita sepakati. Kalau ada perubahan nanti kita ajukan. Tapi kalau tidak ada perubahan, melanjutkan program yang sudah ada. Artinya RPJMDes kami ke tahun ke-6 itu sudah ada plotnya. Nah tinggal nunggu masyarakat, karena ketika nanti ada perubahan ya kita ajukan dengan hasil Musdes. Nah, dengan Musdes itu nanti ada perubahan kalau memang dikehendaki dari masyarakat. Kalau tidak ya berjalan. Artinya fisik jalan, program PKK kepemudaan juga jalan. Di program masyarakat terkait dengan pemulihan ekonomi ya kita jalankan. Karena kita untuk ngejar kaitan pembangunan pasar. Pasar. Nah, salah satu PADes kita itu hanya di pasar. Tadi karena ada itu pembangunan ekonomi tadi ya. Tadi itu. Salah satunya. Di selain pariwisata, pasar juga. Potensi ada. Di Mbaju Meneng ini salah satu desa di Kecamatan Meranggen yang fasilitasnya untuk membuka
pariwisata, religi Nah, maupun alam nah. terpenuhi di sini. Betul, betul. Karena geografisnya, letaknya di sini adalah saya mengatakan tiga berlian. Karena Kabupaten Demak, Ya. Kabupaten Semarang, ada Ya. Kota Madya. Nah. Nah, sedikit pasar kita ini orang yang beli adalah orang Kabupaten Semarang dan Kota Madya. Nah, ini yang nantinya kan kita menjadi pertimbangan Sangat untuk ke potensial depan. sekali. Ya, betul, betul. Nggih, nggih. Nah, ini apa? Ini kan 2021 sudah mulai habis. Kemudian kemarin itu tadi Pak nggih, yang seperti yang Bapak Lurah sampaikan tadi, Ketua BPD baru Pak Asmuni nggih, Pak Asmuni Irfan. Kemudian dan kebetulan juga Pak, ini Karang Taruna juga ketuanya baru, Mas Wildan. Nah, ini kira-kira mungkin dalam kalender 2001 atau sampai 2022 mungkin ada pergantian lagi apa Pak kira-kira? Kalau ini setelah Setelah BPD? dari Malawati dulu ya, dari Karang Taruna dulu. Iya, Itu Karang pernah Taruna. ada pergantian. Iya. Karena era jabatan Malawati hanya 2 tahun ya. Nggih, 3 tahun. Terus BPD, seyogyanya itu BPD habis di tahun 2021. 2020. Tapi ada tambahan karena ada COVID kemarin, terus baru bisa terpilih secara demokrasi. Iya. Itu di tahun 2021 ini. Iya. Oh. Nanti insya Allah di bulan depan itu ada pelantikan. Pelantikan BPD. Nah, setelah itu nanti di 22 kita sudah mau masuk anggaran terkait dengan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa. Mungkin di bulan 11. Bulan 11. Nah, bulan 11. Berarti agak akhir Pak ya? 20, Ya agak akhir 2022 karena habis saya kan itu. Nah, Iya. mungkin pemilihannya itu nanti mulai Agustus 22 mungkin sudah mulai. Apa itu mulai ada mungkin DPT. Oh iya. Itu. Ya. Jadi panitiaan sudah terbentuk di sini. Ya, itu karena BPD-nya sudah ada. Iya. Karena kan kemarin nunggu itu. Oke. Nah, ini berarti kan menurut saya untuk masa bakti Pak Taha sudah hampir habis Pak. Betul. Nah, ini mungkin nggih, yang sudah Bapak Taha dan apa namanya pejabat desa yang lain rencanakan dari awal 2015 sampai sekarang yang mungkin belum tercapai Pak, ini apa masih ada enggak Pak kira-kira yang udah lama pengen harusnya ini tapi kok masih susah gitu lah. Apa ini Pak kira-kira? Yang jelas gini. Okay. Setelah 2016 kami dapat SK. Okay. Meskinya itu sudah masuk dalam rancangan program kami ya. Yeah. Pada waktu itu kami sepakat untuk di desa Banyumeneng ini, Nun Sewu desa adat. Nah, harapan kami nanti di tokoh-tokoh ini bisa mengerti apa yang menjadi tujuan kami sesuai dengan visi misi kami kemarin itu menciptakan di Banyumeneng itu desa santri. Nah, betul. Dengan adanya adat nyingkron. Nah, untuk itu kalau masuk di dalam apa itu administrasi desa adat ini harus ada SK Bupati. Nah, harapan kami nanti kalau ada kepala desa yang baru dan bisa duduk bersama dengan komponen adat atau dewan adat, nanti bagaimana untuk bisa di Banyumeneng ini punya aturan adat. Nah, ini luar biasa itu. Betul. Itu nanti yang baru ada di Banyumeneng se-kabupaten. Iya. Nah, artinya ketika ada aturan kita nanti enak dengan positif aturan positif negara. Nah, ini yang kami harapkan nanti semua harapan kami kemarin gini. Jadi ketika kita apa itu masuk di dalam lingkup pemerintahan, yang di sini kalau ada desa adat, ada tertingginya itu ada. Kami akan berpegang teguh apa yang menjadi aturan adat itu. Nah, setelah ini nanti harus ada SK memang itu. Harapan kami. Dan yang saya nanti ingin harapan kami gini, generasi muda lah nanti penerusnya. Nah, setidaknya harus bisa memegang tongkat estafet kepemimpinan. Harapan kami jangan pimpinan itu malah saling menjatuhkan. Harapannya, oh ini yang belum, kerjakanlah. Dan nanti insya Allah mulai Januari kami akan membuat apa itu hasil pekerjaan kami selama 6 tahun itu.
ya sudah tercapai berapa, yang belum berapa akan kita serahkan kepada pimpinan baru. Nanti kalau ada pemilihan, artinya kami sepakat bahwa untuk memajukan desa itu tidak bisa Pak Lurahnya saja atau Pak Kepala Desa, tidak bisa. Harus Semua komponen kolaborasi, ya. Pak. Nah ini karena ada keistimewaan di Bayumeneng, salah satunya desa adat ini yang menjadi tolak ukur kita untuk menjadi bagaimana sejahtera. Ada brand sendiri kan, Betul, ada wisata religinya, Pak. Betul. Gitu ya. Nah, tadi Pak Lurah sempat menyinggung pemuda, Pak. Jadi harapannya pemuda besok bisa meneruskan, Pak. Nah ini kira-kira mungkin Pak Lurah kalau melihat pemuda Bayumeneng itu seperti apa, Pak? Mungkin yang bayangan Pak Lurah ini pemuda harus gini-gini tapi belum bisa tercapai ini. Oke ya. Aslinya saya menaruh harapan besar pemuda. Kalau saya lihat ya, SDM kita tidak terlalu minim ya. Kita punya keunggulan. Nah, yang belum berani gini. Kita itu kadang melangkah takut salah ya. Nah, itu yang harus menjadi menjadi penilaian kita. Kita oke lah, majunya desa itu tidak bisa dari kepala desa tapi dari anak-anak mudanya. Karena kreativitas itu hanya di anak-anak muda. Kalau saya kan usianya nanti tidak muda lagi. Tapi kalau Karang Taruna ini akan menjadi jenjang untuk menopang bagaimana majulah. Harapan kami gini. Sekarang ini menjadi ikon desa untuk bisa mengangkat perekonomian itu hanya di wisata. Nah, ini kita sudah punya. Nah, beban berat pada anak-anak muda untuk bisa masuk di dalam perencanaan. Harus berani, Pak. Iya, harus berani. Kalau nggak berani ya hasilnya seperti ini. Karena memang saya tunggu sejak awal. Memang kita sudah pernah di tahun 2017 itu kita gencar. Bagaimana mengupayakan pemuda itu bisa masuk. Dan ini saya ingin memberikan ruang gerak untuk ada musyawarah tingkat desa yang dipelopori di situ anak-anak muda. Nah, gitu ya? Mungkin musdesnya itu khusus untuk anak-anak muda. Nah, ini biar nanti mereka itu memberi keluasaan dalam sisi kebijakan dalam menggunakan dana desanya. Nah, monggo Pak, sepertinya bagus nih Bu. Jadi kan seluruh elemen pemuda mungkin dari Karang Taruna atau dari elemen apalagi berkumpul. Kalau sini pemudanya kan luar biasa. Angsor ada loh, Ibnu ada, Karang Taruna ada. Artinya komplit. Betul. Kalau kita kulturnya kan kita pesantren dan basis kita itu NU, artinya ini lebih kental. Ada abdinya loh Mas di sifat nasionalnya itu ada gerakan pemuda yang sifatnya itu menguatkan. Nah ini kalau nanti ada komunikasi yang bagus, ada musyawarah. Biar nanti kami yang menganggarkan. Nah monggo kalau di tahun berikutnya ada rencana untuk itu. Ini menjadi salah satu bagaimana pemuda punya perencanaan yang matang. Karena perencanaan ini menentukan 50%. Dan itu Pak, saling koordinasi. Karena saya melihat juga saat ini pemuda cenderung jalan diri Pak. Karang Taruna jalan diri, Ansor jalan diri mungkin, atau pemuda yang lain jalan sendiri lah. Kalau mungkin nanti difasilitasi desa lewat kami nanti bisa bareng gitu Pak, bareng tukar pikiran bareng lah mungkin. Ya ini kan kemarin itu terhentinya itu kan mengakibatkan komunikasi terhenti. Nah, betul. Nanti koyok jabatan wis entek orang lagi go. Karena ada 2 tahun tadi. Tapi kalau saya masih yakin Bayumeneng akan jaya nanti. Di Kecamatan Paranggen pada umumnya. Tapi karena nanti ini mungkin belum waktunya. Nanti ada waktunya yang bisa memberikan kebanggaan pada desanya dari Malwapati ini nanti bisa bergerak. Dan itu monggo lah nanti bisa masuk karena kita menunggu kiprah dari pemuda tadi. Siap Pak. Nah itu jadi itu harapan Pak Lurah untuk pemuda Jadi memang kita harus berani Pak terus nanti bisa saling berkolaborasi. Nah mungkin melanjutkan yang tadi Pak Nuwun Sewu tadi Pak Lurah menyebut nanti kalau ada pemimpin baru lah. Ini Nuwun Sewu Pak, nanti monggo Pak Lurah kersa jawab atau tidak monggo. Nah ini tadi kok Pak Lurah nyebut pemimpin baru ini Pak. Nah di tahun 2022 apakah Pak Taha ini tidak mau mencalonkan lagi Pak? Nah itu gini,
Kalau saya nggak ingin ego, artinya kami harus berani mengakui. Kalau nanti ada kandidat yang mestinya mumpuni, saya siap untuk mendukungnya program yang nantinya apa. Kalau itu kan nanti tinggal masyarakat. Kalau masyarakat mungkin ada minta itu lain. Kalau kami sesuai dengan aturan kami habisnya kan 2022. Nah, untuk nyalonnya lagi nanti kami lihat apakah nanti kami ini program kami disetujui masyarakat atau tidak, karena yang tertinggi semua ini masyarakat, bukan kami. Kalau saya ditanya maju, maju. Gitu. Kalau ditanya nggak boleh mundur loh. Maju. Entah majunya nanti gimana, maju sendiri atau mendukung. Gitu. Harus maju karena dari kami juga ingin ada kepala desa yang mau berani untuk menyampaikan programnya ke masyarakat, karena sampai saat ini memang ya sulit. Nah, memang kalau satu periode memang susah. Betul. Nah, mungkin nanti monggo di masyarakat bisa menilai sendiri apa kinerja kami itu bagus atau tidak kan. Masalah masih ada PR satu, Pak. Jadi kami ini harus sesuai dengan amanah ya, karena pajak yang di Mbayu Meneng luar biasa sulitnya. Nah, tingkat kesulitan ini hanya ada di administrasi di tanah itu, pertanahannya. Nah, kami ingin ke depan itu kalau memang mau aturannya bagus, memang kita harus perbaiki. Kalau tanah itu yang dampak itu karena pajaknya itu kurang. Nah, karena dengan pajak itu menjadi penghasilan negara yang nantinya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini yang kami mulai, harusnya ini tahun 2020 itu ada anggaran yang akan mengalokasikan itu. Harapan kami itu tanah yang di Mbayu Meneng. Cara dia melihatnya itu lebih mudah. Sekarang kan eranya udah digital. Nah, ini yang ini nanti bisa monggo dari Karangtaruna mengajukan. Kalau bisa tinggal ngeklik tanah milik siapa itu kita sudah bisa itu loh. Ini tempatnya, keabsahan suratnya itu sudah apa misalnya, sertifikat. Nah, dengan itu kita bisa. Karena tidak harus pelayanan di kantor. Nah, itu tinggal nanti administrasinya ngikut aja kan itu. Ya, ini yang kami cita-citakan sejak awal, bagaimana untuk menciptakan pelayanan di tingkat masyarakat digital, dengan kepemilikan tanah itu digital. Ini sebuah cita-cita yang luar biasa Pak ini. Jadi memang benar-benar melihat zaman Pak. Betul ya. Nah ini sepertinya semakin sore ini Pak. Ini terakhir saja Pak. Kira-kira untuk itu Pak, untuk Pak Kepala Desa di periode baru nanti, kira-kira menurut Pak Taha ini, menurut Pak Lurah yang sekarang, itu kira-kira nanti PR awal yang harus dikerjakan apa Pak? Gitu ya. PR awal adalah punya rancangan RPJMdes. Karena nanti itu menentukan. Karena dulu basic saya itu dulu sopir. Maka begitu saya masuk harus mencari. Nah, ini kami harapkan kepada kepala desa yang baru, ketika jenengan terpilih sesuai dengan visi misi itu, jenengan punya RPJMdes yang jelas. Menurut saya Pak, RPJMdes itu untuk jangka 6 tahun. 6 tahun. Nah, itu nanti kan dilaksanakan per tahunnya RKP itu. RKP per tahun RPJMdes 6 tahun. RPJM 6 tahun. Nah, 6 tahun ini mau buat apa? Terus mulai dilaksanakan per tahunnya. Nah, per tahun ini nanti biar jelas. Nah, saya menitip jelaskan, harapan kami tolong Pak Kepala Desa nanti mau mempresentasikan anggaran didik kalau masih ada untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Nah, yang ini yang utama, karena kami merancang kemarin itu ingin anak-anak putus sekolah itu kita bisa biayai dengan dana desa, karena ini lebih mudah. Ini sama programnya bergaris tegak lurus kepada presiden, Bu Gubernur, Bupati. Nah, itu kami ingin sama menyelesaikan nawacita itu betul-betul memberikan beasiswa itu yang ke beasiswa ke anak-anak yang putus sekolah atau yang berprestasi. Baik, sebenarnya ini kurang nih Pak. Cuman ini ternyata semakin malam nih kalau dilanjut masih tambah malam. Baik, matur suwun sangat Pak Lurah untuk diskusinya pada kesempatan kali ini. Dan ini kami mohon dukungan juga Pak Lurah untuk supaya kami bisa terus
memberikan inspirasi ke warga Melineng, baik itu lewat langsung maupun lewat media maya seperti ini. Gitu lagi. Terus Pak Lurah, baik itu teman-teman semuanya, teman-teman Karang Taruna Malopati semuanya, demikian diskusi kami atau podcast kami dengan Pak Lurah Desa, Bapak Mutaha. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suara Malopati.